Siap. Pelan pasapin. Lu main maco. Ini ada pusing. Aduh, gimana ini? Tadi kan sudah menonton nih video sedang kami sajikan, yaitu perihal remaja sedang mabuk-mabukan. Baik, kita bahas dalam Islam bagaimana ya. Dalam Islam, alkohol atau khamar merujuk pada segala jenis minuman yang memabukkan, yang bisa menghilangkan kesadaran seseorang dan mempengaruhi kemampuan berpikir secara normal. Secara terminologis, khamar adalah istilah yang digunakan untuk menyebut minuman yang terbuat dari fermentasi bahan-bahan tertentu, seperti anggur, beras, atau kandung yang mengandung alkohol. Oke, khamar atau alkohol dalam Islam itu termasuk dalam kategori haram. Dalam Al-Quran, terdapat beberapa ayat yang dengan tegas mengharamkan khamar. Salah satunya, ayat yang paling jelas akan dijelaskan oleh Maulia. Surat Al-Maidah ayat 90 surat 5, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, dan azlam adalah kotoran dari perbuatan setan, maka jauhilah itu agar kamu beruntung. Ayat ini dengan tegas melarang umat Islam mengonsumsi alkohol karena dampaknya yang merusak baik secara fisik maupun sosial. Oke teman-teman, untuk pembahasan berikutnya akan disampaikan oleh rekan kami. Dadah. Dalam konteks kasus ini, penyalahgunaan alkohol oleh sekelompok siswa bisa termasuk dalam delinkuensi sistematik karena siswa tersebut sering mengkonsumsi alkohol dan melakukannya di luar sekolah sebagai bagian dari gaya hidup mereka. Maka bisa dikatakan bahwa itu berkembang menjadi delinkuensi sistematik. Contoh dari delinkuensi sistematik yaitu ketika seseorang terlibat dalam geng yang sering melakukan tindakan kriminal seperti pencurian, perdagangan narkoba, dan kekerasan. Mereka melakukannya secara rutin dan seringkali memiliki alasan atau motif tertentu untuk terlibat dalam perilaku tersebut. Nah, dalil pengharam alkohol selain ayat dalam surah Al-Maidah ayat 5 surat 90 disebutkan di atas, terdapat pula hadis yang menjelaskan tentang larangan mengonsumsi alkohol. Rasulullah SAW bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram. Hadis ini menjelaskan bahwa segala bentuk yang memabukkan termasuk alkohol dalam haram tidak terkecuali. Ini kita akan menjelaskan tentang dampak negatif alkohol jangka panjang seperti gangguan kesehatan, penyakit hati, gangguan otak, dan masalah kesehatan lainnya, serta mempengaruhi hubungan sosial dan masa depan individu. Dalam konteks sekolah, menyalahgunakan alkohol dapat mempengaruhi presentasi, akademik, hubungan dengan teman-teman, bahkan karir di masa depan. Di sini ada penyebab penyalahgunaan alkohol, yaitu beberapa faktor. 1. Pengaruh teman sebaya. 2. Rasa ingin tahu. 3. Stres atau tekanan emosional. 4. Kurangnya pendidikan tentang bahaya alkohol. Dampak penyalahgunaan alkohol. Penyalahgunaan alkohol dapat menimbulkan berbagai dampak buruk, baik bagi individu maupun masyarakat. Beberapa dampak yang signifikan antara lain: 1. Kerusakan fisik. 2. Kerusakan psikologis. 3. Hubungan sosial yang terganggu. 4. Mengganggu pendidikan dan masa depan. Solusi untuk mengatasi penyalahgunaan alkohol. Untuk mengatasi masalah ini, beberapa langkah yang bisa diambil adalah: 1. Pendidikan dan penyuluhan. 2. Lingkungan yang mendukung. 3. Dukungan keluarga. 4. Kegiatan alternatif. 5. Pencegahan dini. Jadi kesimpulannya adalah penyalahgunaan alkohol di kalangan pelajar adalah masalah yang serius yang dapat merusak kesehatan, hubungan sosial, dan masa depan mereka. Dalam Islam, alkohol jelas dilarang karena dampak yang negatifnya yaitu luas sekali. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran, memberikan pendidikan yang tepat, dan menciptakan lingkungan yang mendukung agar remaja dapat menghindari penyalahgunaan alkohol dan menjalani hidup yang lebih sehat dan bermakna.